bagi seorang muslim apa dan bagaimana perintah sholat itu turun, insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Afwan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita menyembahkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya bagi kita semua, sehingga sampai dengan malam ini 24 Rajab 1444 Hijriah bersamaan dengan 14 Februari 2023 Miladiah. Satu pekan lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban. Masih ada satu minggu di bulan Rajab, bulan yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, Arba'atun Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yaitu 3 bulan yang berturut-turut, mulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 bulan di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Masih ada waktu untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di bulan ini dengan meningkatkan kebaikan dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Salam dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada bulan ini umat Islam sebagian memperingati sebagai bulan Isra wal Mi'raj dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari riwayat sahih atau tidak. Tetapi sebagian menyebutkan itu terjadi di bulan Rajab. Padahal para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya peristiwa itu. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan 3 tahun, yaitu tepatnya setelah beliau hijrah ke Thaif dan tidak mendapatkan sambutan yang semestinya. Dan peristiwa itu secara bertubi-tubi membuat hati Nabi SAW sedih. Mulai dari wafat pamannya Abu Thalib, meninggal istrinya Siti Khadijah, kemudian pergi ke Thaif, di sana tidak disambut dengan baik, dilempari batu, dilempari kotoran unta, anak-anak kecil disuruh untuk mengusir. Peristiwa itu sungguh sangat menyedihkan hati Nabi SAW, sehingga kemudian Allah ingin menutup kisah sedih itu dengan perjalanan yang sangat spektakuler yang Allah abadikan dalam 2 surat, yaitu surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 1 dan juga surat An-Najm. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar mereka melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian di dalam surat An-Najm Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha
Jannatul Ma'wa. Dua surat ini memberitakan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada yang berpendapat apakah peristiwa ini ruhnya saja atau dengan jasadnya, atau yang mengatakan ruh dan jasadnya. Tetapi Al-Quran sendiri menyebutnya bi'abdi, dengan hambanya, memperjalankan hambanya. Jumhur ulama mengatakan ruh dan jasadnya. Kalau hanya dengan ruhnya tidak perlu pakai kendaraan kan? Tapi kita baca dalam tafsir menggunakan kendaraan, seperti disebutkan dalam hadis yang riwayatnya lebih dari 10 sahabat meriwayatkan, tingkatannya sampai kepada tingkatan mutawatir. Artinya tidak mungkin berdusta. Kalau satu sahabat saja kita percaya, 2 sahabat percaya, 3 sahabat lebih percaya lagi, apalagi lebih dari 10 sahabat meriwayatkan tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tentu kami tidak akan menceritakan bagaimana prosesi perjalanan itu dengan memperlihatkan segitu banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Tetapi kami hanya ingin menyampaikan pada malam hari ini terkait dengan hikmah terbesar dari peristiwa itu, yaitu tentang diperintahkannya sholat 5 waktu. Dan itulah satu-satunya perintah yang langsung Allah sendiri memerintahkannya, mengundangnya menuju ke langit. Berbeda dengan perintah-perintah agama yang lain. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari langit melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW di bumi. Berbeda dengan peristiwa perintah sholat, justru Jibril menemani, Nabi SAW menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa perintah ini begitu istimewa? Mengapa perintah sholat begitu berbeda dengan perintah-perintah yang lain? Karena di dalam sebuah hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Bos, bainal mukmin wal kafir tarkus sholat. Perbedaan antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Ketika mukmin tidak akan mungkin meninggalkan sholat. Perbedaan antara mukmin dan kafir adalah ketika dia meninggalkan sholat. Itu paling tidak menjadi dasar bahwa mengapa kemudian perintah ini menjadi penting. Yang kedua, sabda Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in salahat fa salahat amal kullu, fa in fasadat fasadat amal kullu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Bila amal sholatnya baik, maka akan dianggap baik seluruh amalannya yang lain. Dan bila amal sholatnya salah, rusak, jelek, maka akan jelek juga amal yang lain. Berarti sholat itu adalah barometer, ukuran kebaikan dan kejelekan, kebaikan dan keburukan seorang muslim. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya untuk diketahui bahwa semua perintah-perintah agama ini diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bila hambanya mampu. Bentar lagi puasa. Puasa tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu. Betul kan? Yang tidak mampu karena sakit boleh berbuka, walaupun nanti disuruh untuk membayar di hari yang lain. Yang safar dalam keadaan musafir tidak wajib, boleh berbuka, walaupun nanti harus dari yang lain. Pekerja berat yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya kecuali harus berbuka, boleh. Para ulama mengatakan boleh, ya, sehingga nanti diganti atau dengan membayar fidyah. Tidak mampu puasa, ya nggak wajib. Zakat, tidak mampu zakat, tidak wajib.
haji apalagi tidak mampu tidak wajib. Tapi sholat, coba perhatikan, tidak bisa tidak, fardu hukumnya harus dilaksanakan. Tidak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Bagi bapak-bapak yang sudah uzur, sakit kaki, rematik, asam urat, sehingga duduk lama itu tidak sanggup, boleh ambil kursi. Ada kursi di sini, disediakan, boleh duduk. Bapak ibu haji umroh kan kursinya banyak sekali tuh. Duduk saja. Tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat, kedipan mata, gerakan tangan, cukup. Apa yang menghalangi untuk tidak sholat? Tidak ada. Sudah tidak bisa lagi dengan kedipan mata, tidak bisa lagi dengan gerakan tangan, disolatkan. Allah, sholat jenazah, meninggal. Jadi yang bisa meninggalkan sholat hanya jenazah, sudah mati. Sakit tidak bisa menyentuh air karena kedinginan, boleh dengan air hangat. Tidak bisa dengan air hangat, tidak bisa menyentuh air sama sekali, boleh dengan tayamum. Tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Nah, umat Islam ini kadang-kadang terlalu menggampangkan meninggalkan sholat, seperti yang disindir oleh Allah dalam surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan datang kepada umat ini setelah diutusnya Rasul-Rasul, kemudian umat yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, fasawfa yalqawna ghayya, kemudian mereka akan menemui kehancurannya hanya karena sedang rapat, sibuk gak sholat. Karena ada gawe, tidak sholat. Cuma ada rewang, tidak sholat. Bu, sholat bu. Aku disibuk nih yang lagi rewang, tidak sholat. Bayangkan bagus sekali. Betapa mudahnya umat Islam ini meninggalkan sholat. Bapak Ibu, naik kapal dari Bakauni ke Merak. Pas tiba waktu subuh, lebih dari 1.000 penumpang. Lihatlah berapa gelintir yang ke musola untuk sholat subuh. Betul kan? Saya yakin 99% penumpangnya muslim. Tapi yang menjaga sholat hanya hitungan jari. Subuh Pak. Kalau maghrib mungkin dia bisa jamak dengan isya. Kalau zuhur bisa jamak dengan asar. Kalau isya mungkin bisa jamak takdim dengan maghrib. Tapi subuh kan nggak bisa. Memang itulah waktunya. Masa boleh jamak dengan zuhur kan nggak bisa. Tapi yang sholat bisa dihitung dengan jari. Ketika ditanya, Mas sholat, saya musafir. Dengan bangganya, saya musafir. PR kita masih banyak Bapak Ibu sekalian. Dari hal yang paling dasar sudah banyak umat Islam yang ninggalin gitu. Jadi bagaimana bilang soal kewajiban-kewajiban jihad, dakwah, wah masih jauh itu. Ini kita realitas. Padahal Nabi SAW dipanggil melaksanakan untuk perintah sholat ini spesial, khusus, langsung naik ke langit Sidratul Muntaha, diberikan perintah sholat. Tapi umatnya seperti yang disebutkan dalam surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Betapa banyak umat ini akan berlalu kemudian ketemu dengan umat yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwat, dan kemudian menemui kehancuran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu sebagai imaduddin, tiangnya agama. Kebayangkan kalau sebuah bangunan tidak ada tiang, kira-kira bisa berdiri kan? Ini ada masjid, mushola, rumah, tidak ada tiang, bisa berdiri kan? Begitu juga agama, tiang agama itu salat. Lah kalau sholatnya sudah disia-siakan, ditinggalkan, tidak dipentingkan, bagaimana mungkin agama bisa kokoh dalam diri, dalam jiwa seorang
muslim, sementara tiangnya saja roboh. Kalau pondasinya itu kan dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, itu pondasi. Tiang-tiangnya adalah sholat, kemudian pembersihnya adalah zakat, puasa adalah pagarnya, jendelanya, dindingnya, haji itu adalah atapnya yang menaungi keseluruhan bangunan yang ada di bawah. Nah, karena itu maka 5 tiang ini harus kita jaga. Tiang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kan pernah ada ya orang yang bilang Islam tidak perintah itu sholat 5 waktu gitu ya. Pernah dengar nggak? Nggak ada tuh perintah 5 waktu dalam Quran katanya. Ada yang bilang gitu kan? Viral waktu itu ya. Karena mungkin dia tidak pernah ngaji ya, nggak pernah baca Quran. Bapak bisa baca dalam surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikan sholat ketika tergelincir matahari. Ila ghasaqil lail, sampai waktu malam. Tergelincir berarti zuhur. Malam berarti asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr, dirikanlah sholat subuh. Sholat subuh terpisah dari perintah yang 4. Ada kekhususan dan keistimewaan sholat subuh disebutkan terpisah. Dirikanlah sholat fajar subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Jadi tiang yang 5 ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah tiang-tiang pokok. Tiang di sebelah utara, timur, utara, selatan, tengah. Tiang pokok. Tiang pokok ini adalah untuk menjamin bahwa seseorang masih disebut sebagai muslim, karena dia adalah kewajiban minimalis yang harus ditunaikan oleh seorang yang mengaku sebagai muslim. Maka sholat menjadi rukun Islam. Rukun Islam. Karena dia rukun maka harus ada. Jika tidak ada rukun ini, maka batal agamanya, gugur agamanya, menjadi kafir. Yang bilang kafir bukan saya, Rasulullah. Bainal mukmin wal kafir tarkus sholat. Bedanya mukmin dan kafir ketika meninggalkan sholat. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi yang mengatakan kafir Rasulullah, bukan saya. Kok ada yang protes, janganlah bilang kafir, bilang saja non muslim. Itu ingin mendangkalkan akidah. Jangan mau. Nah, tentu 5 tiang ini tidak akan kuat, kokoh, dan indah bila tidak diberi tiang-tiang tambahan. Maka ada tiang depan itu apa namanya Pak? Di luar itu tiang teras. Tiang apa lagi di depan sana? Tiang gapura ya. Itu fungsinya tentu untuk mengokohkan bangunan utama. Itu betul nggak Pak? Mengokohkan, mengindahkan, memberi nuansa seni, memberikan nuansa artistik dan lain-lain. Maka ada perintah yang langsung disambung setelah perintah sholat 5 waktu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah bonus. Nanti malam sebagian saja Bapak Ibu, tidak usah seluruh, sebagian saja. Karena Allah tahu kamu butuh istirahat, kamu butuh tidur, kamu butuh bercengkrama dengan keluarga. Sebagian saja itu. Dirikan sholat tahajud sebagai ibadah bonus tambahan supaya berfungsi mengokohkan yang 5 waktu. Maka menurut saya, orang yang hanya mengandalkan kewajiban sholat 5 waktu tanpa diikuti ibadah-ibadah sunnah, orang itu terlalu pede. Kenapa saya sebut terlalu pede?
karena dia tidak berusaha untuk menambahi bangunan kemusliman dalam dirinya dengan ibadah sholat sunnah. Salah satunya tahajud. Ada yang namanya rawatib. Rawatib itu yang mengiringi sholat fardu. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang kedudukannya hampir di bawahnya wajib, ada yang di bawahnya